kabar? Perkenalkan, nama saya Miss Anissa, bisa dipanggil Miss Anissa, bisa dipanggil Miss Nisa, it's up to you, terserah mau panggil apa. Hari ini, Miss Anissa akan membantu untuk menjelaskan tentang motivation letter, yaitu salah satu requirements yang harus dipenuhi ketika nanti hendak mendaftar IUP. Walaupun tidak semua program yang dibuka oleh IUP itu meminta motivation letter, tapi tidak ada salahnya jika hari ini kita belajar bagaimana caranya menulis motivation letter yang baik dan benar. Hehe. Mungkin di antara beberapa participants ada yang sudah menjadi my student, so you know me. Kalau misalnya Nisa ngomongnya kecepatan atau kurang jelas atau kayak kereta, please feel free to interrupt ya. Nanti bisa tulis di chat box-nya. Kalau misalnya Nisa kira-kira kurang bisa untuk menjelaskan, or kalau you punya problem, bisa tulis aja di situ. Oke, jadi begini ya, anak-anak semuanya, anak muda yang mau daftar IUP, kenapa sih motivation letter itu perlu untuk ditulis dan tujuannya untuk apa? Jadi logikanya kayak gini, kan you are going to apply for a program, dan programnya adalah International Undergraduate Program, yang secara tidak langsung requirements-nya itu sama ketika you mau apply for an overseas university. Nah, kenapa harus membuat motivation letters? Karena si examiners itu tidak tahu sepenuhnya siapa you. Mereka hanya tahu you secara akademik melalui raport yang you akan submit di application formnya nanti. Kalau you udah mempunyai account untuk daftar IUP, itu kan harus nanti submit raportnya. Jangan lupa ya, di-scan. Jangan lupa di-scan yang udah dilegalisir. Nah, dari situ si examiner ini akan tahu apakah ketika di sekolah you do well apa enggak. Apakah di sekolah nilai you aman apa enggak aman. Oke. Karena tidak mungkin mereka menerima anak yang tidak pintar. Aku harus pintar kayak jenius gitu. Nilainya harus juga. Kamu tuh masuk SNMPTN biasanya you. Yang penting adalah cukup pintar untuk bisa mengikuti pembelajaran di IUP nanti. Dan tahunya dari mana? Tahunya dari nilai-nilai di raport itu. Tapi selain itu, misalnya nih, kayak aku itu pas sekolah kegiatannya ngapain aja ya, Miss? Interestnya di mana aja? Kayak non-academic activitiesnya ngapain? Itu semuanya akan dituangkan dalam motivation letter. Biasanya ya, kalau kita mau daftar ke luar negeri itu ada esai yang harus kita buat. Esainya itu dibuatnya per pertanyaan. Jadi kayak ini misalnya, what were the extracurricular activities that you joined when you were in high school? Jadi dibuatnya kayak pertanyaan kayak gitu. Tapi kalau UGM dia nggak pakai pertanyaan, tapi langsung dalam sebuah motivation letter. Oh, oke, Miss. Nah, biasanya nih pertanyaan yang paling sering ditanyain adalah, aku nulisnya apa di motivation letter? Nggak ada guidance-nya. Pertanyaannya juga nggak ada, kecuali untuk fakultas hukum. Ada tulisan 3 pertanyaan yang harus dijawab, ada template-nya. Tapi yang kayak I have no idea, Miss, dan aku takut salah. Aku takut apa yang aku tuliskan itu mungkin tidak meet the expectation of the examiner-nya. Terus aku harus gimana, Miss? Tenang, hari ini Miss Anissa akan menjelaskan. Tapi sebelum itu, kita harus menyamakan persepsi dulu ya, bahwa motivation letter ini ditulis oleh you sendiri untuk mempresentasikan siapa diri you seutuhnya. Kalau aku harus mempresentasikan diri aku sepenuhnya, motivation letter kan nggak cukup nih, karena itu cuma beberapa pages doang, maksimum paling 2 pages, kalau 3-5 pages namanya essay, bukan motivation letter. Emang si examiner bakal tahu aku sepenuhnya? Kayaknya juga nggak cukup. No worries, karena nanti itu akan ditanyakan lebih lanjut untuk interview. Oke, jadi tahapannya kayak gini ya. Hari pertama itu adalah administrasi, terus abis itu nanti you dites untuk mengetahui kognitifnya bahwa you bisa mengikuti pembelajaran. Oke, secara kognitif, secara akademik you lolos. Hari kedua untuk menentukan bahwa your visi and misi, your motif masuk IUP dan apa yang you harapkan di IUP dan siapa you sebenarnya, you market yourself, itu sesuai dengan expectation mereka yang akan divalidasi di motivation letter dan juga yang akan divalidasi di interview. If you ask me the question kayak motivation letter sama interview, bobotnya gede yang mana, Miss? I cannot answer to be honest ya. But it doesn't mean bahwa motivation letter nggak important. Karena mereka akan melihat apakah you belong to the strongest candidates apa tidak. Dari isi yang ada di situ dan dari bahasa penyampaiannya. Oke, tanpa berlama-lama, Miss Nisa akan menjelaskan kepada you ya. So, here you go. Kalau you mau materialsnya nanti bisa dikirim kok. Tinggal tulis emailnya di bawah aja. I mean di chat box-nya. Nah, ini dia. Hopefully you can see.
Nah, ini dia. The motivation letter is a way for you to explain why you would be a good fit for the degree and the university you are applying for. Yes, exactly. You bisa ngebayangin nggak? Si examiners ini atau komitenya itu harus menyaring, I don't know, maybe ribuan or ratusan orang yang mau mendaftar masuk IUP. Sementara kuota itu hanya bisa untuk 70 maksimum, tidak bisa untuk 100 apalagi 120. If not mistaken, kalau belum ada perubahan. Nah, mengambil 70, let's say dari 800, itu kan agak sedikit berat. Iya, Miss. Lah, terus gimana? Ketika di lulus hari pertama, ini udah aman, ini udah mengalahkan berapa ratus orang. Emang yang diambil hari kedua itu berapa sih, Miss? Angkanya bisa beda-beda tiap fakultas, tapi normally 200 itu adalah yang paling maksimum. Ada kisarannya 160, 170, 180, 140, it depends gitu. Tapi yang akan diambil maksimum hanya 70. Misalnya nih, 70 itu dibagi jadi 3 intake. Misalnya nih ya, ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi kalau dibagi 3 intake, satu intake-nya paling hanya menerima sekitar 20-an, 20, 20 atau 25 or something. Kalau hanya 2 intakes, berarti diambilnya ya udah 70 bagi 2, sekitar 35-an. It's a very competitive, I tell you. Kenapa? Karena IUP itu tidak semua kampus buka. And because UGM itu rank number 1, kayak semua orang tuh berbondong-bondong mau masuk UGM. Of course, karena kualitasnya bagus dan beberapa program yang ditawarkannya juga excellent. Nah, kembali ke sini, berarti you harus meyakinkan diri bahwa you are fit into the criteria. Sama lah kayak nyari pacar nih misalnya. Aku kalau gitu kira-kira masuk nggak ya kriterianya? Kalau masuk ya go on. Kalau nggak masuk, you harus mundur alon-alon gitu. Ya nggak juga gitu maksudnya. Ya you pertahankan. Kalau kayak gimana nih yang fit into the criteria? Biasanya tiap fakulti itu beda-beda. Tapi secara umum ya, ini misalnya saya akan pelan karena ini penting. Secara umum, satu, mereka mencari anak yang secara kognitif itu pintar. Tapi apakah semua anak yang masuk game itu pintar? Itu mesti nggak bisa jawab. Tapi pasti mereka, ya, mereka pintar. Terus yang kedua, mereka punya communication skill yang bagus. Kenapa? Karena ketika di IUP, you akan banyak berbicara. You akan banyak mengikuti group discussions, di mana participation itu amat sangat di-highlight. Yang kedua, communication skill-nya itu di written communications and spoken communications. Kenapa written itu penting? Karena semua essay, semua tugas, semua lectures and especially your skripsi itu harus ditulis pakai bahasa Inggris. That means bahasa Inggris kan gimana native speakers nggak segitunya. Yang penting you pede aja berbahasa Inggris and nggak terlalu broken bahasa Inggrisnya. Tapi itu pun tidak seharusnya ya. Sebaiknya dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, ATP, IBT maupun IELTS. Kalau ada FEB wajib ya, jadi wajib menyertakan. Itu bukan hal yang bisa you kompromisasikan. Nah, pertama harus pintar, cukup pintar sih sebenarnya, nggak harus pintar-pintar banget. Ya kalau pintar banget boleh deh. Communication skill-nya harus bisa. Terus yang ketiga adalah time management. Time management itu very important. One more time, it's very important. Ketika you jadi university students, you harus independent, nggak dependent lagi sama guru, nggak dependent lagi sama resources, harus di spoon feed dan sebagainya. Time management skill itu berguna karena lectures-nya itu banyak, literally banyak. Dan itu semuanya sangat demanding. Setiap lecture itu mungkin mempunyai requirements yang beda-beda. Kalau you nggak punya time management yang bagus, dan Miss Anissa nggak yakin kayak you bisa juggle in between karena itu sangat intens. Yang keempat adalah problem solving. Kenapa problem solving itu penting? Terutama kalau mau masuk FK, ya karena you berhadapan dengan masalah, gimana cara menyelesaikannya. That is why ketika nanti you interview juga, it's no wonder and no surprise kalau question-nya adalah gimana caranya ketika menyelesaikan masalah? What do you mean, Miss Anissa? Pernah nggak terlibat dalam sebuah masalah? Misalnya, disagreement dengan temannya, konflik dengan gurunya, konflik dengan group project, dan sebagainya. And how do you handle problem yang kayak gitu? Nggak pernah, Miss. Pasti pernah. Kayak mungkin you belum ketemu apa problem solving yang pernah you selesaikan. Problem solving ya. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah you harus mempunyai pola pikir yang open-minded. Nah, maksudnya kayak gimana tuh, Miss? You open terhadap segala perspektif yang berbeda, karena akan dilibatkan dalam yang namanya students learning center ketika belajar, di mana siswa akan diberi lebih banyak porsi untuk bisa bereksplorasi dan mencoba sendiri, maka keaktifan itu akan dinilai. Jadi misalnya akan ulang ya, yang pertama ya pinter, iya pinter. Terus yang kedua adalah communication skill yang bagus.
time management yang bagus, problem solving yang bagus, dan yang nomor 5 harus open minded. Open minded itu bisa beragam sih. Yang jelas you tidak close minded karena akan susah ketika you nanti berdiskusi. Ketika nanti you berdiskusi dengan orang. Gitu deh kurang lebih. Oke. Tapi wait a moment. Itu semua fakultas or gimana? Mostly iya. Tapi setiap fakultas itu kadang-kadang berbeda dominasinya. For example nih, FK akan lebih mementingkan misalnya ini just ilustrasi aja ya pada problem solving. Makanya ada judgmental test. FEB karena lebih banyak ngomongnya, dia akan lebih mengedepankan pada skill komunikasi. Terus si Visipol karena kan dia itu hubungannya dengan kayak misalnya HI, international issues. Dia harus open minded banget tuh kalau ditanya isu apa yang lagi diikuti. Nggak tahu, Miss. Aduh, berarti jangan dulu you harus persiapkan itu dulu dengan baik gitu. Oh, oke. Berarti aku harus tahu bahwa aku fit into the criteria ya, Miss. Yes, exactly itu. Terus yang selanjutnya, yang tadi misalnya saya bilang 5 itu ya. Terus yang ini. Misalnya saya lanjutin ya. It is an opportunity for you to describe in a personal way your motivations to apply and the experience you have that led you to this decision. Maksudnya your motivation itu apa, Miss? Ya, kenapa aku masuk fakultas hukum? Karena aku mau jadi pengacara, cocok. Karena aku mau masuk fakultas hukum? Karena aku mau jadi dokter. Jadi punya cita-cita. Mau jadi apa? Aku mau jadi programmer, ya udah masuk computer science. Oh, jadi dia berada di jalur yang tepat, itu maksudnya. Terus dia akan ditanya lagi nanti, lah misalnya nih, computer science hampir banyak kampus buka, kenapa memilihnya di UGM? And you have to riset banyak-banyak, kenapa UGM dibandingkan dengan yang lainnya? Experience maksudnya apa nih? What do you mean, Mas? School di sekolah apa yang diikuti? Jadi experience itu dideskripsikan satu sebagai ekskul yang diikuti. Kalau nggak pernah ikut ekskul gimana, Miss? Aduh, itu agak sedikit berbahasa sih. Mungkin nanti if you want to know more, you bisa ask me more personally karena waktunya nggak cukup hanya 1 jam misalnya saya menjelaskan. Ekskul, competition nggak pernah gimana, Miss? Pengalaman itu kan experience bukan trophies. Kalau ada trophies ya syukur, yang penting experience-nya ada. Terus exchange itu penting banget. Nih, jadi kita yang merasa exchange pentingnya apaan sih, Miss? Kayaknya dulu cuman kayak jalan-jalan doang, nggak ngapa-ngapain, cuman biar tahu luar negeri. No, itu persepsi you yang action main-main atau jalan-jalan atau belanja-belanja. Sebenarnya action itu maksudnya adalah supaya you dibenturkan, dipaparkan, diintroduce terhadap dunia luar. Ini loh negara lain. Belajar apa di sana? Belajar culture, belajar toleransi, belajar bagaimana negara itu bisa berkembang sebegitu bagusnya menjadi negara maju misalnya. Kan jarang-jarang tuh exchange ke negara berkembang ya. Pasti negara Eropa, Australia, kalau enggak ke Amerika beberapa sekolah. Untuk apa, Miss? Tujuannya adalah supaya kita itu culturally aware of negara-negara yang mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Emang kita menyumbang untuk IUP ya, Miss? Amat sangat menyumbang. Karena di IUP dia welcome international students. Gimana caranya bisa communicate? Gimana caranya bisa membangun rapport, aka interactions and communications, partnership, networking yang bagus dengan mereka kalau dia tidak pernah mempunyai pengalaman semua orang asing. That's the first. Yang kedua adalah you harus mengambil international exposure. Entah itu ikut summer course, entah itu ikut exchange program, entah itu ikut international week conference, and so on and so forth. Yang itu tidak akan mengambil participants hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Miss, aku tuh nggak pernah ikut exchange, ikutnya jalan-jalan nih sama keluarga. Jadi aku tuh keluar negeri tuh for family vacation. Jadi nggak ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Itu something yang agak sedikit perlu panjang sih misalnya saya jelasin. Tapi ya bisa you tulis nanti kayak how many countries have you ever been to, but misalnya saya nggak akan ngejelasin terlalu panjang ya. Mungkin nanti kalau ada sesi yang selanjutnya kita akan membahas topik yang lebih personal, question yang lebih personal. Dan yang keempat yang tidak kalah penting itu adalah menjelaskan experience itu kaitannya adalah dengan kalau ada, ini tidak wajib sekali lagi ya, kalau ada experience yang langsung nyangkut ke dalam bidangnya. What do you mean, yes? Misalnya mau ngambil FK, pernah ikut lomba dokter kecil pas kecil, atau ikut pernah
FK UGM kan kayak AMSA atau CIMSA, dia sering ngadain competitions kan, terus dia pernah participated di sana, kalau nggak pernah ikut perlombaan yang langsung diselenggarakan oleh fakultas yang bersangkutan. Atau misalnya you mau masuk hukum, karena you pernah ikut menang lomba debate. Kalau debate itu bisa kemana-mana aja sih, tapi commonly anak-anak akan ngambil di hukum kalau nggak HI atau nggak FEB. Oke, berarti you background-nya kayak you punya pengalaman di situ. Aku pernah tulis paper, Miss. What do you mean? Aku pernah nulis paper, terus aku presentasiin, dan itu hubungannya nih, misalnya dengan bisnis. Ada bisnis case study, aku pernah buat, aku pernah tulis, aku presentasiin. Itu amat sangat bagus banget, because it means that you punya background. Tapi sekali lagi, mungkin tidak semua anak punya pengalaman yang ini. For some of you, for those of you yang punya pengalaman ini, I urge you itu untuk lebih dimagnify, karena itu poin yang sangat amat besar. But for some of you yang tidak punya, it doesn't matter. Kita bisa ambil dari jalur yang lainnya. Or if you want to go into computer science and you pernah ikut robotics, you pernah ikut bikin software atau bisa pembahasa pemrograman, you ngambil courses yang online atau apa, please tell the examiners melalui motivation letter, supaya mereka tahu bahwa you punya prior knowledge, and it's very important. Mungkin dia bisa kayak ketika orang masuk SMA, kalau you punya certificate kan ada poin 2,5 kalau nggak 5, something kayak gitu. Nah, that's what I mean. You akan dapat privilege, if I'm not mistaken, dalam hal seperti itu karena punya knowledge. Okay? Is that clear? Any questions? Kalau mau ada questions, bisa langsung chat yang ada di bawahnya ya. Ini di chat box nih. Nah, oke, so you have an question sekarang apa yang harus ditulis itu ya. Visi misi kenapa you fit into the criteria experience yang you pernah you punya gitu. Terus yang selanjutnya, the way you will write your motivation letter may make the difference between being accepted or rejected. Wait, miss, what is that? The way you will write your motivation letter, yes, sekali lagi ini motivation letter. Bahasanya of course berbeda antara spoken bahasa Inggris, spoken English versus written English. Ini yang mana? Written bukan spoken. So you have to be a bit more formal. Grammarnya kalau bisa jangan banyak salah. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Itu akan sangat mengganggu pemandangan mata yang membacanya, you know. Terus kalau bisa apalagi Miss mungkin organization of the ideas. Mana paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 isinya apa? Wait, nggak usah khawatir, nanti Miss Anissa jelasin. Dan Miss Anissa akan kasih you examples juga of a motivation letter. Oke, apalagi Miss ini yang berhubungan dengan the way you will write. Bagaimana you membuat ideas yang concise? Why is it important, Miss? Ya, jelas, singkat, padat, jelas. Kalau bahasa Indonesianya ya. Kenapa ini important? Karena itu akan merefleksikan your writing skill. If you haven't taken IELTS, itu akan sangat penting untuk bisa menggambarkan your writing skill. Bagaimana you mempresentasikan ide ketika ditulis. Yang kaitannya dengan nanti, kalau tutur bahasa Inggrisnya bagus ketika menulis, berarti nanti ketika harus menulis paper, menulis esai, menulis jawaban ujian, itu sudah dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. That is why Visipol secara khusus meminta test takers untuk menulis esai. Kaitannya dengan apa? Untuk mengetes bahwa you can write in a good English. Itu penting, Miss. Jangan lu katakan bahwa aku belajar bahasa Inggris. Salah alamat. Belajar bahasa Inggris di mana? Tidak bisa berbahasa Inggris, tapi memang bukan berarti aku belum bisa nih gini. Yang enggaknya you punya modal kalau you bisa. Kalau sudah punya sertifikat IELTS mungkin you akan sedikit aman karena IELTS itu ada writing skill-nya. Orang bisa lihat your capability in writing. Tapi kalau belum ya jangan berkecil hati. Nggak semuanya kok mengumpulkan. Tetap bisa you buktikan skill itu dalam hal menulis di motivation letter. Kalau speaking di interview. Gitu. Terus apa lagi nih Miss maksudnya? Being accepted or rejected especially for universities with high application standards. That is correct. Misalnya saya harus menjelaskan, mungkin ini bukan berita yang bagus, tidak bermaksud misalnya sama menakut-nakuti atau membuat you minder atau membuat you insecure, no. Tapi I need to tell you bahwa saingan you, karena ini international program, underline, international program. So maybe your competitors are going to be students who are studying in an international school. Yang bahasa pertamanya, first language-nya mungkin bahasa Inggris, not bahasa Indonesia. Or you are going to compete with students yang
tidak sekolah di Indonesia. This is international. Kurikulum IB Cambridge diterima, nggak hanya kurikulum K13. And they are good at bahasa Inggris. Pikir dulu, karena poin penilaian tidak hanya pada motivation letter and interview, tetap ada JPST and accept. Jadi itulah gunanya tes itu banyak. Maksudnya banyak itu banyak mata bukan mata pelajaran apa ya namanya ya, banyak subnya supaya apa, kita betul-betul mendapatkan candidate mahasiswa yang secara komprehensif itu balance gitu. Jangan takut ya, Miss tidak menakut-nakuti, tapi Miss berharap semoga dengan Miss mengatakan ini kepada you akan lebih bisa aware dan dia lebih bisa pay attention to details tentang hal apa. We have teachers in your school atau at courses, to your teachers. Aku harus bagaimana? Bahasa Inggris aku bener apa enggak? If you want kayak misalnya mempelajarinya lebih lanjut, please revise terus sampai motivation letter itu betul-betul merepresentasikan you secara konten dan juga secara bahasa. Begitu, bahasa Inggris yang baik dan benar maksudnya. And then admission committees take the motivation letter very seriously as it reflects the applicant's commitment and intention. What do you mean, Miss? Sering banget loh di PHP-in. Maksudnya, tapi gini deh, Miss, kalau gitu motivation letter itu kan bisa aja nih, kayak misalnya ya, aku maksudnya itu bukan aku banget, aku mau pakai bahasa yang, kayak melebay-lebaykan. Itu bukan information, apa tuh namanya, yang aku banget, tapi kan aku pengen, ya udah, itu nggak boleh kan aja berbohong. Please don't kayak gitu. Tapi Miss, bagi aku yang masuk IUP ingin banget, tapi aku baru menyadari bahwa ikut ekskul itu penting, ikut exchange itu penting, ikut kegiatan di luar sekolah itu boleh loh, nggak harus ekskul ya. Misalnya ikut organization atau communities itu juga bagus. Baru sadar aku nggak punya bekal apa-apa, aku tuh passive, I was a passive student. Aku gimana, Miss? Dan what you need to do adalah menjual komitmen dan intentions, menjual ide, menjual kesungguhan dan keseriusan yang harus dibuktikan ketika nanti interview and group discussions. Kalau ada yang group discussions ya. Karena itu adalah salah satu pintu you bisa membuktikan bahwa saya tahu Pak, bahwa mungkin dibandingkan dengan yang lainnya, kan nobody. Aku nggak punya achievement apa-apa, nilaiku standar aja. But for me, saya tahu kesalahan saya. I learn from my mistake, bahwa sekolah itu seharusnya tidak hanya educate the mind, tapi juga educate the characters. Dan saya akan mempelajari itu, saya akan memulai itu dari awal ketika saya masuk IUP. Nah, itu dia. Orang biasanya akan luluh dengan kesungguhan hati. Begitu. Bisa dipahami ya maksud Mbak Nisa? Sehingga itu juga penting untuk dituliskan, di augment, di magnify di your motivation letter. Nah, before you start writing ini, the quality of your letters assets your character, goals, and ambitions. Ini penting banget nih, your character, goals, and ambitions. What I mean by character is, starting from now, coba you menuliskan 5 best characters of yourself. Maksudnya nih, gini deh, motivation letter tuh nggak bisa kayak orang curhat ya, panjang banget. You nggak bisa menuliskan points yang kita kira nggak relevan dengan tujuan belajar. Jadi yang harus you present di situ adalah your characteristics yang positif, yang ada hubungannya dengan ketika you belajar nanti. Oke, Miss, kalau aku bilang I'm a moody person, boleh nggak? Menurut you ya, kalau you bilang you are a moody person, you mau belajar. Terus aku moody itu kan mengganggu. Apakah akan you tulis? Tentu tidak. Berarti harus menuliskan something yang positif about me, Miss. Iya, tapi pastikan jangan berlebay-lebayan. Tapi aku tuh gak tahu diri aku, Miss. You tanya your friends, you tanya your teachers. Biasanya my students itu akan mulanya gini. Miss paham bahwa tidak semua anak itu bisa mengidentifikasi siapa dirinya. Self discovery namanya. Mereka mungkin akan bingung membuat label untuk dirinya. Ada yang dibilang takut sombong, takut berlebihan, takut nggak tepat, takut enggak kok Miss, kayaknya ada yang lebih bagus daripada aku, kayaknya aku tuh nggak, I'm not good enough Miss. Oh mungkin yang you katakan sebagai self love kali ya. If you have problems yang kayak gitu, one of the strategies adalah you lihat sesosok ya, bahasanya negatif. You lihat seorang yang punya figur yang kurang lebih sama kayak you. And itu yang digunakan oleh my students untuk merefleksikan dirinya. Kayak you sama Miss Anissa nih, ada similar kan, kayak my students kan udah kenal Miss lumayan lama ya. Ada nggak sih you dengan Miss similarities-nya? Ada. Apa tuh? Misalnya nih, misalnya sama-sama
communicative, sama-sama curious, terus sama-sama attentive to details misalnya. Oke, 3. Deskripsiin. Kapan dia menjadi communicative? Nggak tahu, Miss. Coba lihat, Miss. Kapan menjadi communicative? Kita mempunyai background knowledge. Kita berusaha untuk menjelaskan kepada orang smart. Itu hubungannya ketika nanti ada group discussions, you mempunyai intentions, willingness untuk bisa berkontribusi terhadap group discussions. Kapan attentive to details? Ketika aku membaca, karena aku tidak mau melewatkan every single line. That is good. Karena ketika you jadi uni students, you akan bertemu dengan buku-buku yang ada di samping kanan dan kiri. Bukan buku ini sih maksudnya ya. Ini hanya sebagai gambaran. You akan membaca sebanyak-banyaknya. So, traits atau karakters itu akan sangat membantu ketika nanti you belajar. Oke? Okay? So, please discover itu yang paling awal karena characters ini akan dituliskan ketika, karakter harusnya misalnya seperti asing di sini. Dituliskan di the first paragraph. What do you mean? Ya udah kayak you sell yourself, you market yourself, you orang yang seperti apa. Oh, oke, Mas. Yang semuanya merujuk kepada bahwa I am a potential candidate to be accepted in this program. Gitu. Lalu goals isinya apa, Miss? Ini bisa berisi tentang what do you want to do in the next 5 years atau in the next 10 years? Ya jadi dokter, Miss. Miss gini deh, Miss. Aku mau nanya. Aku tuh kan mau tadi bisnis nih misalnya. Tapi aku mau ambil manajemen nih misalnya. Tapi aku nggak mau jadi businessman, aku nggak mau jadi businesswoman. Aku itu maunya bekerja di kayak Miss, digital marketing gitu. Kan nggak ada hubungannya. Ya jadi dokter ya, itu udah harga mati. You jadi dokter, FK ya dokter. Kalau FK jadi pengusaha itu beda cerita nanti ya. Apakah aku harus kayak gitu ya, Min? Gitu ya, Miss. Like aku mau masuk HI. Apa iya aku harus jadi diplomat? Ya enggak juga. Kayak gitu juga careless. Nah terus gimana, Miss? Coba you perhatikan ya. Nanti you buka websitenya masing-masing fakultas itu kan ada penjelasannya kayak prospek ke depannya. Kira-kira jadi apa? Misalnya MKP ada jadi public policy analyst, ada jadi government officer, ada jadi aktivis, ada jadi banyak sekali yang bisa you dapatkan dengan mengambil program itu. You paham sampai sini? Tapi memang ketika you mengatakan bahwa aku mau masuk manajemen karena aku mau jadi business woman itu linear, you know what I mean. Jadi dia akan gampang apalagi nih ketika, tapi ini privilege ya nggak semuanya. Apalagi ketika you berasal dari keluarga yang backgroundnya bisnis. Jadi kayak klop gitu. What do you mean? Ini aku misalnya nama Miss tuh Rinda. My family background itu adalah bisnis. So dari kecil aku udah tahu gimana my parents bekerja bisnis dan aku udah diintroduce dengan dunia perbisnisan. Oh harusnya begini-begini. Aku tuh udah tahu praktisnya, Miss, tapi aku nggak tahu teorisnya. Terus gimana caranya dapat teorisnya? Ya belajar ke sekolah. Oh gitu ya, Miss. Mungkin kayak gini. Orang bilang kalau doing business itu yang penting praktis aja, praktis makes perfect. Gak usah pakai going to college. Karena banyak pebisnis mungkin tidak going to college. But it doesn't mean bahwa you tidak perlu ke college. Kenapa harus ke college? Kenapa harus ngambil sekolah? Because you want to know the theories. Bagaimana caranya melakukan bisnis yang benar. Teori-teori bisnis yang tidak you dapatkan ketika you di lapangan. Itu maksudnya. Jadi you see linear dan sebagainya. Yes, aku mau ambil manajemen, tapi both of my parents are teachers. I mean teaching lecturers atau enggak ada sangkut pautnya. Aku akan kehilangan satu poin yang misal. Tenang, nggak harus begitu. Tenang, tidak harus begitu. Kalaupun memang your parents backgroundnya tidak sama, let's say you mau ngambil communications, tapi your parents itu misalnya pebisnis, kan nggak ada hubungannya. Yang gak usah ditulisin di situ, nggak ada korelasinya kan, ya nggak usah. Ada hal-hal yang harus disampaikan, ada hal-hal yang tidak harus disampaikan, gitu. Terus your ambitions itu amat sangat penting. What do you mean by ambitions, Miss? You mau masuk UGM, kontribusinya apa? What do you mean, Miss? Begini ya, ini kan sama aja kayak win-win solutions. You, I terima you. You kasih I apa, I kasih you apa. Kayak bisnis dong, ya bukan, hanya ilustrasi ini saja. Karena IUP itu kan rentetannya lumayan panjang, nggak kayak UTBK yang cuma tes doang. Jadi you harus bilang di motivation letter secara singkat aja nggak apa-apa. You mau ngapain di UGM? Oh, aku kan dulu ikut di DBS, so aku mau ikut IDS, English Debating Society-nya UGM. Tapi aku harus riset dong, Miss. Iya, betul sekali. Kita harus riset.
clubs, extracurriculars, atau communities yang ada di UGM, terutama kalau apa tuh yang pernah ikut perlombaan terus menang atau apapun itulah, atau mungkin UGM itu secara berkala mengikuti beberapa competitions and you are interested karena you punya background, you punya commitment, and you punya capabilities. Oke, win-win solution is good. Wait a second, guys. Gimana kalau misalnya apa yang aku ikuti selama ini nih, misalnya aku sering ikut olimpiade, tapi misalnya nggak harus olimpiade deh, aku sering ikut kompetisi speech misalnya, bahasa Inggris. Tapi aku mau ngambil visipol, kan nggak nyambung, Miss. Ya nggak apa-apa. Tidak berarti bahwa competition atau hal-hal yang pernah diikuti di sekolah itu harus nyambung sepenuhnya. Nanti tinggal dibilang. Dari situlah saya belajar public speaking yang akan sangat penting sekali kaitannya ketika aku menjadi government officer. Karena aku harus pandai berbicara, negosiasi dengan beberapa orang. Gitu. Ya, bisa-bisanya you menjelaskan aja. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, terkait dengan clubs itu, you bisa, I don't know, mungkin you punya seniors yang udah di sana, atau you bisa nanya your teachers, atau you bisa cari di Instagram kali ya. I mean like di Instagram itu kayak websitenya, terus apa mereka punya clubs apa. Oh mungkin you suka main basket, terus you mau join basketnya boleh. You suka nyanyi, terus you mau join paduan suaranya juga boleh, or anything yang menunjukkan bahwa ketika nanti kuliah di sana, you tidak akan menjadi a passive student, tapi akan menjadi an active student. Karena itulah yang sedang dicari. A role model of student yang punya banyak sekali interest, tidak hanya sekolah aja. Ini penting ya. Lagi, ini mesinnya akan pelan ya. Ini penting, penting. Dicatat ya, ambil pulpennya, ambil kertas ya. Udah belum? Terus mau ngomong apa ya? Lupa. Yang tidak kalah pentingnya adalah community service. What's that? Apa ya bahasa Indonesianya? I don't know. KKN kalau kuliahnya. Apa ya? You terjun ke masyarakat. Terus you pernah punya, misalnya you know, you ikut charity, terus you ikut berbagi sesuatu, atau you jadi volunteer or apa, itu amat sangat penting sekali. Emang pentingnya di mana, Miss? Mudah. Perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Ini terlalu berat untuk dibahasanya, I know it. Tapi salah satu poin dari Tridharma perguruan tinggi adalah community service, which means KKN bagi anak yang sudah kuliah. Nah, melakukan hal yang sama, ya wajib di KKN. Tapi kalau you mempunyai pengalaman di bidang community service, it's going to be a good and plus point. It means bahwa you mempunyai jiwa sosial yang tinggi, and you bukan orang yang, kalau you terjun di lapangan ya kayak, ih, kamu panas dan sebagainya, you nggak kayak halah panas, labras aja gitu. You sering event kan, nah terus ngerti rasanya cari dana kan, nah perlu kayak gitu. Itu bagus banget pengalaman organisasi. Iya, something kayak gitu. Community service is very important ya. Kalau you punya, kalau nggak ada, kalau ya sudah. But Miss, wait, kayaknya aku punya community service deh. I mean like aku sering berbagi gitu. Tapi itu bukan dari sekolah aku, itu dari keluarga aku. Ini misalnya kayak annually kita yang muslim mungkin berbagi sedekah atau berzakat. Terus itu, atau orang tua you punya perusahaan, terus punya CSR, company social responsibility, terus you ikut di situ menemani kedua orang tua, terus you tahu gimana caranya berbagi, it's going to be a good idea. Nah, you punya pengalaman di situ. Ingat, pengalaman adalah the best teacher gitu. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Aku udah tahu nih apa yang harus kutulis dan apa yang tidak harus kutulis. Tenang, jangan bimbang ya. Tenang. Tarik nafas, tenang. Oke. Okay? So before you start writing your application motivation letter yang ada di sini, it is best you to find out as much as possible about the program itself. Riset itu penting banget. Beneran, misalnya nggak bohong. Riset itu penting banget. Semoga aja ketika interview nggak ditanya kayak gini. UGM berdirinya tahun berapa? Aku tahu. UGM motonya apa? Gimana tahu nih? Astaga. Aduh. UGM kira-kira anak pertamanya siapa? Ini sama kayak, kamu cinta aku gak sih? Cinta. Warna kesukaan aku apa? Kayaknya kamu suka semua warna, abis kamu gak pernah komplain, aduh pacar macam apa kayak gitu. Gak ada yang bercanda. Kamu tahu nggak kira-kira aku paling nggak suka makan di mana? Kamu nggak pernah komplain sih? Ya makannya makan kan ini, tapi protes. Ih, nggak anniversary kita. Tapi anniversary kok alah ngeles aja.
Itu maksud Miss Anissa. Jadi kalau if you really love someone, you pasti akan tahu semua tentang dia. Sama analoginya, if you want really to get into UGM, then you have to know everything about UGM. Ya, nggak harus sampai kapan berdirinya, kapan tahun berdirinya, terus rektor pertamanya, sejarahnya. Kayaknya itu pelajaran sejarah sih ya. But I mean, you have to know pertama nih, masing-masing fakultasnya. Visi misinya apa? Objektifnya apa? Courses yang ditawarkan apa? You lihat di website-nya. Lihat ada silabus pembelajarannya. Expected outcomes-nya apa? Oh, sehingga ketika you ditanya, you bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Nih, for example, kenapa mau masuk di HI misalnya? Oh iya, karena di HI itu salah satunya ada konsentrasi economic development. Oh, kenapa? Padahal background-nya misalnya bisnis. Oh iya, saya mempunyai banyak ketertarikan. I'm interested in business dan juga international issues. I'm thinking of a program yang bisa combine antara bisnis dengan international issues. Dan setelah saya melihat curriculums-nya, I mean like courses yang ditawarkan, misalnya courses economic development A and B, and I lihat qualifications-nya dan sebagainya, ternyata itu klik dengan my vision and missions. Ya udah, nah gitu kurang lebih. Berarti riset itu bukan hal yang susah sebenarnya. If you really want to, itu hanya butuh untuk menaklukkan kemalasan dan butuh untuk berkata menunda kesenangan. Ini anak muda yang kadang-kadang tuh kayak maunya instan or something. Tundalah kesenangan untuk hal yang penting. You tidak bisa mendapatkan segala sesuatu itu dengan singkat. Harus ada proses yang ada di situ. Ya mungkin bahasa you, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. And it's completely true. Nah, terus di sini lagi, usually the university's website is pretty clear and informative about its requirements, expectations, and what qualifications and qualities they hope their candidates have. Yes, exactly. Yang ada di situ. Apa perlu misalnya saya tunjukin ke websitenya? Nggak usah ya. Kayaknya you udah bisa sendiri kan. Miss, kalau misalnya nggak ada or you know nggak lengkap gitu, saya yakin you pasti punya kakak tingkat yang pernah di situ. Tanya, chat, malu nih dia kan. Aduh, kalau you memang pengen, you pasti usaha. Ya kalau enggak, you punya teman tanyain lah, atau gimana usahanya terserah deh. Atau misalnya nih, you punya nggak kakak tingkat langsung sih, tapi kayak kakak tingkat yang lama gitu. Tanya. And as far as I understand, mereka tuh sangat informatif. Mereka itu, Miss tidak tahu semuanya sih, tapi sejauh ini yang Miss tahu, kayak Miss meminta kepada mereka untuk tolong dibantu adik-adiknya. Dibantu dalam artian diberikan pemahaman ketika nanti kuliah di IUP akan seperti apa. Supaya adik-adik you itu antar ekspektasi dengan kenyataan itu tidak jauh berbeda. Antara kualitas kapabilitas dengan yang diharapkan dari IUP tidak jauh berbeda. Supaya bisa menakar dirinya. Tanya sebanyak-banyaknya ya. If you want to ask Miss Anissa, itu yang bisa Miss Anissa jelaskan. Tapi alangkah baiknya you baca di website-nya, you baca beberapa mungkin kayak pengalaman kakak tingkat, or you tanya langsung kepada kakak tingkat you. Gitu ya. Terus Miss, apalagi sih? Nah ini dia, mereka itu mau tanya tentang main of projects, activities, personal philosophy. This one. Miss Anissa pernah dikasih pertanyaan kayak gini, or Miss Anissa pernah melihat ketika my students menulis motivation letter. Filosofi itu adalah kayak apa ya, tujuan hidup tapi yang lebih abstrak gitu. Kayak menjadi dokter itu membantu banyak orang, dengan cara membantu banyak orang kita akan merasa berguna dan sebagainya. Well, itu namanya personal philosophy. Itu boleh aku tulis, Miss? Boleh. Tapi itu tidak berarti semua motivation letter isinya adalah personal philosophy. Itu sebenarnya kurang tepat juga, karena menjadi tidak tepat guna. Yang mau examiner tahu kan ini, your motivations in applying this program, your characters, your goals, your ambitions, plus personal philosophy. Dan kalau bisa ya, you takar kadarnya supaya seimbang antara ini you dengan your personal philosophy. Bukan personal philosophies yang banyak banget kayak jualan ide, terus inti dari experience you dikit. Hello, kalau gitu lihat di website aja ada, lihat di Google. It's not you. Sudah. Ada question?
Apa? Sebentar, aku banyak questions ya. Mohon bersabar ya, sebentar. Nah, ini dia tips dari yang bisa you lakukan mungkin ya. Pertama adalah cari main ideas-nya yang ada di sini. Ya, menulis itu tidak menyenangkan. Iya. Kenapa tidak menyenangkan? Karena kita nggak kebiasa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kan. Hanya perlu pembiasaan. Nah, mulai dari sekarang, karena tinggal sebulan, silahkan ditulis dan diingat-ingat dari SMP. Nggak apa-apa, harus dari SMA. Some students memulainya dari SMP. SD gimana, Miss? Terlalu jauh sih. SMP aja ya. Dari SMP kira-kira aktivitas yang sering ditekuni apa yang ada di situ. Terus uh, ini dia goalnya clear, mau ngapain di situ, tidak usah bertele-tele, jelas mau jadi apa nanti. Terus ini kenapa programnya interesting, program IUP itu interesting. Miss, wait, I have a question. Kalau aku nanti ditanya, daftar reguler apa enggak? Kenapa ngambil IUP dibanding reguler? Jawabannya apa ya? Nanti aja deh. Karena itu akan panjang kali lebar sama dengan luas, aka akan panjang penjelasannya. Tapi kita lagi fokus di IUP. I mean like fokus kenapa IUP itu sangat suitable for you in a way dia bisa membantu you untuk mencapai mimpi you. Terus ini dia experience like qualifications yang ada di sini. Don't write too much. Iya. Ini I'm sorry, this is misalnya hapus aja ya karena setiap campus bisa beda-beda. What I mean is 2 pages itu udah cukup. 3 boring banget. No, biasanya nih mereka tuh akan punya jumlah katanya kayak 250 kata, 500 kata. Tapi kalau nggak ada jumlah katanya ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tahu diri juga, jangan banyak-banyak. 1 lembar, 1,5, 2 lembar juga boleh. 2 lembar tuh jangan sampai mentok paling bawah ya. 1,5 yang agak bawah cuma tinggal ditulis nama you siapa gitu. Terus yang ada di sini, nah ada intro, body, outro tuh maksudnya adalah conclusions dan sebagainya. Oke, nih ini dia nih yang paling penting, sources of inspirations in your life. Some students yang mislihat kayak bisa not membual, merayu. Nah itu bisa ditulis di summary-nya di last paragraph kayak kenapa you are the suitable candidate untuk this program. Misalnya, karena dari aku, misalnya akan mendapatkan result yang bagus because I work super hard to get what I want. Gitu misalnya. Atau bisa quote dari orang siapapun itulah. Misalnya bilang I'm inspired by a quote saying blank 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 dan itu membuat aku terus melangkah untuk bisa masuk ke IUP UGM. Gitu kan? The questions, misalnya jawab pertanyaan dari mana? Oke, sebentar ya. Mbak admin, boleh kasih minta bantuan saya menjawab yang mana dulu? Yang mana nih? Oke, izin bertanya nih ya. Iya Dinda, untuk motivation letter sendiri, gimana cara membiasakan writing dengan collocation supaya lebih efektif? Oke, pertanyaan yang bagus. Collocations itu adalah, ya bahasa singkatnya adalah natural words yang sering diucapkan, kayak gini deh. Kita kan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Alangkah baiknya jika bahasa Inggris yang kita tulis itu terkesannya natural, bukan bahasa Indonesia yang diinggriskan. Karena itu rasanya akan beda banget. Tapi you harus ini sekali lagi harus ya, tapi semestinya you bisa menulis dengan bahasa yang memang itu otentik bahasa Inggris dengan pola pikir bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indo yang diinggrisin. Terus gimana caranya? Karena writing motivation letter tuh nggak bisa sehari 2 kali dan nggak bisa langsung jadi, my best suggestion adalah Din terus menerus mencoba untuk menulis. Oke? Oke. Jadi terus menerus mencoba menulis, and you bisa buka ke thesaurus.com. Itu adalah not application tapi website yang bisa you pakai untuk ngecek kayak kata-kata yang bagus nih. Misalnya aku misalnya malas pakai give miss, aku mau cari apa ya, you buka thesaurus.com, terus cari yang sinonim yang ada di situ, nanti klik give, ada banyak sekali synonymsnya. Terus disesuaikan aja. Oh, misalnya I will give many benefits. Oh, give tuh kayaknya nggak cocok deh. Apa ya? Oh, ada offer. So offer tuh lebih bagus daripada give. Kayak gitu deh. Jadi sarannya adalah tulis dulu, setelah itu baru direvisi. Gitu. Idenya dulu baru direvisi. Kita ada offer apa di
nggak bisa kayak proyek Bandung Bondowoso ya, sehari langsung foil aja gitu. Oke, Fauzanis, what is the ideal length of motivation letter? Satu halaman cukup, dua halaman cukup, tapi jangan sampai mentok yang bawah ya, 1,5 it's enough. Rahma ini, iya, halo. How to write a motivation letter with conditions. Aku mau apply management, tapi selama seumur hidup belum pernah ada exposure ke hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan aku cuma based on interest aja. Dan itu pun aku lagi ngembangin my interest in that major karena I think it will be fit in that major. Oke, ini dialami oleh beberapa test takers juga, candidates juga. Gimana? Begini. Jadi kalau misalnya bisa mengkategorisasikan mungkin ada begini. Ada yang kayak qualifications yang sangat important, yang kayak mungkin kalau orang punya qualifications ini, dia kayak udahlah, ya pasti get into deh, kayak gitu. Dari backgroundnya, pengalaman, exposure-nya, pola pikir, dan sebagainya. Tapi yang diterima itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang seperti itu. Aku harus gimana, Miss? Know more about yourself. I mean, learn more you, apa kira-kira you akan menjual plan. Okay, so if I'm accepted in here, in the first year, I'm going to blank, blank, blank. In the second year, I'm going to blank, blank, blank. In the third year, I'm going to blank, blank, blank. Jadi you kayak jualan, nggak jualan, you kayak mempresentasikan study plan-nya aja. Tapi kayaknya ya, kalau misalnya saat SMA pasti punya pengalaman. Nih, pengalaman tuh nggak harus didefinisikan juara, enggak. Even you jadi koordinator supporter, supporter basket, supporter bola, itu termasuk achievement loh. Nyambung, kita belajar apa? Jadi yang namanya organizations, activities itu bukan semata-mata dilihat dari bobotnya apa, tapi dari secara pribadi experience yang kita pelajari dari hal itu. Dan itu bisa amat sangat menyentuh examiner ketika you bisa mempresentasikannya dari hati. Betul-betul. Jadi aku ada case pada waktu itu, jadi kayak Mercedes itu juara supporter, apa tuh namanya, kalau DBL, itu kan pasti ada koordinator supporter tiap sekolah ya, kayak yang harus gini, 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 terus kayak, Miss, I'm no one compared to my friends yang menang Olimpiade dan sebagainya, sering keluar negeri. Kayak udah berkecil hati gitu ya. And nothing like being supporter juga, being a supporter coordinator juga sebuah achievement kok. Achievementnya di mana? Orang nggak ada medal, nggak ada trophies, just like regular person aja. Itu pelajarannya. Satu, dia berusaha untuk mengkondisikan orang. Dia berusaha untuk memanage orang. Susah loh jadi supporter. Dia ngomong, terus dia berusaha untuk ngeplan. Oke, kita mau punya konsep apa? Dia belajar kan pada akhirnya di situ, itu yang dimaksudkan. Belajar apa? Medianya adalah kompetisi itu, tapi intinya adalah belajar apa you di situ. Gitu. Semoga Miss menjawab pertanyaannya ya. Tuh, coba Miss agak ke atas lagi questionsnya. Hmm, Oke. Okay. Kalau pernah ikut aptitude test, aptitude test, terus what's that? Cok atau what's that? I don't know. Oke, cok sama jurusan yang kita mau ambil, bagusnya disebut nggak ya, Miss? Oh alah, itu mau ambil ya maksudnya. Aptitude test ya. I see. Itu bisa iya, bisa enggak. Tapi itu pun juga bukan main ideas sih, I guess. Itu hanya supporting ideas. Jadi posisinya tuh kayak gini. Dia mau masuk UGM. Keinginan tuh di dalam diri sendiri. Aku mau masuk UGM karena aku pengen. Terus ada supporting ideas-nya. Yang mendukung ini, yang mendukung tuh yang meyakinkan you, yang memvalidasi mimpi you untuk ke situ. Satu, orang tua mendukung. Dua, lingkungannya mendukung. Ketiga, karena aku masih ragu, aku pernah ngambil aptitude test. Kalau enggak, tes minat lintas dan bakat, tes minat dan bakat. Dan di situ, misalnya ada karakteristik aku yang cocok untuk ngambil jurusan tertentu. Jadi aku semakin mantap mengambil jurusan itu. Tapi kalau misalnya nanti jawabannya misalnya tidak sama, kayak berbenturan, sebenarnya gini deh, yang namanya sekolah itu kan antara, ya banyak types of students ya, yang students yang memang sudah punya background di situ, yang tidak punya background tapi rajin, yang nggak punya background tapi nggak rajin, ya jadi macam-macam. Kalau memang itu yang terjadi, it's up to you deh. Apakah kira-kira menurut dia pribadi itu mendukung apa tidak, dan bagaimana you mempresentasikannya. If it's mendukung in some ways, kayak ada traits yang mendukung, you boleh tuliskan. Tapi kalau memang tidak ada, ya nggak apa-apa. Berarti gimana, Miss? Aku
melanggar sesuatu yang tidak sesuai, aku memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat aku. Well, tes itu kan merupakan salah satu alat bukti aja untuk memvalidasi, untuk mengetahui minat dan bakat kita. Tapi it is not the only way untuk mengetahuinya. Oh, kita mulai answer your questions. Terus apa? Ada lagi yang ada di situ pertanyaannya. Oke, okay, good. Oke, okay. Wow, Fauzan, good. Oke, okay. Oke, okay. Oke. Okay. Tulisan Fauzan yang ada di situ, I can say it's good, but sedikit feedback dari Miss Anissa. Poin nomor 3, 4, dan 5. So, nomor 3, you kan bercita-cita mau graduate with honors dengan distinctions. Gimana caranya? Maksudnya Miss, semua orang tuh akan bilang kayak gitu. Semua orang pasti akan bilang, aku mau lulus dari UGM dengan nilai bagus, habis ini mau ngambil S2, habis itu aku mau menjadi orang yang sukses, clinical psychologist yang sukses, dan sebagainya. Iya, tapi akan dilakukan di proses itu. I mean, gini deh, mungkin some of you akan berpikir, kalau aku masuk UGM, Miss, aku akan lebih gampang mencari kerja. Karena UGM itu it's a notable university. Ya, I agree, I completely agree. Tapi kampus itu membantu kita dengan cara memberikan kita medium atau wahana untuk mengembangkan diri. If you don't mengembangkan diri, ya you tidak akan berkembang. And in return, mungkin you hanya akan menang karena you lulus dari kampus yang bagus. Tapi your qualifications mungkin bisa kalah dengan siswa yang tidak bersekolah di kampus bagus, tapi betul-betul berkembang. If you are talking about dunia pekerjaan ya, bukan dunia persekolahan. Karena ketika bekerja, yang dicari tidak hanya qualification yang bagus dari bidang akademik, tapi juga experience dan juga etos bekerja. Begitu. Nah, qualifications, etos bekerja itu bisa dijejel, bisa dilatih ketika you kuliah. Dengan cara apa? Menyibukkan diri dengan beberapa organizations. Menjadi lecturer assistant kalau you mau, dengan cara membantu kampus ketika ada programs, menjadi volunteer dan sebagainya. That's what I mean. Poin nomor 3, 4, dan 5, Fauzan, mungkin bisa dielaborate dengan hal-hal semacam itu. So give me your plan. Gitu. Bukan hanya filosofinya aja. Ada lagi questions, Mbak Admin? Ada lagi? Ivana, good morning nih. Untuk point knowledge yang harus ditulis di motivation. Good morning Ivana. Di motivation letter bisa ditulis pengalaman pernah kuliah di bidang terkait dengan good GPA enggak, Miss? Bentar. Untuk point knowledge yang harus ditulis di motivation letter, bisa ditulis pengalaman pernah kuliah di bidang ini gap year gitu maksudnya. Dengan good GPA enggak, Miss? Oh, ya boleh sih. Tapi gini deh, ketika you menjadi gap year, terus you mau ngambil UGM, itu posisinya you adalah a high school student. Jadi bukan yang udah kuliah, itu akan beda karena itu tidak imbang kualifikasinya. Jadi kalau yang bagi gap year, you posisinya adalah you are a high school students. Bukan you yang udah kuliah, terus misalnya manajemen, tapi nggak di UGM. Nih for example ya, mau coba di UGM. Aku tak pernah kalau kuliah manajemen ini GPA ku, berarti aku bisa mengikuti. Aku pindah ke UGM. Ya akan ditanya kenapa pindah? Karena UGM lebih bagus. Lebih bagus apanya? Apa bukti yang menurut you itu lebih bagus dan sebagainya? Karena implikasinya bisa kemana-mana. Gitu. Jadi posisinya masih sebagai high school student ya, yang lulus gitu. Maybe should you mention the fact that your chosen course was not your first choice? Like my chosen subject are not totally relevant to the course I want to get into. That's a good questions, Akila. Itu case you itu kan adalah your chosen course itu was not your first choice. Subjek yang you ambil itu are not relevant to the course I want to get into. Well, kalau memang sama sekali dari courses yang you ambil itu secara matternya nggak ada relevansinya dengan program yang mau you ambil. Ini misalnya nih, you ngambilnya matematik, tapi mau ngambilnya hukum, nggak nyambung, Miss. Nggak nyambung, kayak ngitung-ngitung ini ngomong-ngomong, ngitung ngomong nggak nyambung, Miss. Ya mungkin Akila tidak usah menyebutkan courses-nya namanya apa, but tell the examiner di motivation letter what you have learned from mathematics yang bisa you aplikasikan ketika belajar hukum.
So, dari semua courses yang aku ambil ketika aku di high school, aku belajar analytical thinking skill yang you ambil mostly dari mathematics, but you don't need to mention mathematics. Okay? Kalau perlu ya, maksudnya bukan matematik secara kayak mungkin dia bisa mengatakan courses di science and social science or apa, tapi kalau nggak relevan nggak juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke yang tadi, dari course yang aku ambil, aku bisa belajar analytical thinking skill and problem solving skills yang akan sangat berguna ketika nanti aku belajar case di bidang hukum, di mana menganalisis sesuatu menggunakan approach yang lebih logik itu diperlukan ketika menyelesaikan sebuah case. Sekilas lebih. Miss, gimana kalau Tiara? Gimana kalau competitions yang aku ikuti selama ini itu random dan atau bukan yang terlalu focusing on one major? Apakah itu bakal mempengaruhi motivation letter aku? Oh, tidak juga, Tiara. Jawabannya tidak. Begini anak muda. Interest itu banyak sekali. Banget. Tidak harus. Tapi dari situ apa yang bisa dipelajari? Jadi gini, kalau mungkin dirasa tidak bisa menyumbang something kepada UGM dari bidang GPA bagus, you bisa mengaktualisasikan potensi and interest itu di bidang yang lainnya, di bidang non akademik as I said. Oh, aku suka menulis, aku suka riset, bisa masuk klub jurnalistik, gitu. Jadi nggak harus linear. Yang penting kira-kira itu bisa diarahkan ke bidang apa nanti ketika kuliah. Gitu. Anyway, membahas banyak. Sudah cukup, sudah habis. Kan bisa harus mengajar lagi setelah ini. Aduh, masih banyak ya pertanyaan lagi nih sebentar deh. Miss, aku ada pertanyaan lagi ya. Miss mau nanya, kalau sekarang aku lagi kuliah di satu universitas, tapi bukan di jurusan yang saya mau. Nah, itu perlu di-mention gak, Miss? Nggak usah, iya nggak baca kelas 3 SMA. Tapi akan ditanya gap year atau sudah kuliah nanti ketika interview. Di motivation letter nggak usah. Good morning, Miss. Saya Manda. I would like to ask about how I could contribute to the campus in the future. Tetapi selain melalui metode memenangkan lomba atau olimpiade. Oke, bisa. Satu, you bisa ikut club. Banyak banget clubs yang ditawarkan di university. Mulai dari sport, mulai dari apa itu namanya, BEM, himpunan mahasiswa atau apa itulah, itu menguji kemampuan berorganisasi. Kalau spesifik ya ikut sports atau ikut lomba iklan debate, ikut jurnalistik itu juga ada, mapala itu juga ada, nah gitu, basket juga ada gitu. So it doesn't need to be kayak linear gitu. Kalau ada syukur. Miss, I have 8 years of experience of journalism. Tapi dari SD SMP, should I put that in my letter? I want to go to IUP Communication. Karena kaitannya dengan dunia jurnalis gitu, if I'm mistaken. Itu nanti ada mata kuliahnya juga. Jadi itu seenggaknya gini. Paling akan ditanya, kok cuma sampai SMP doang? SMA kenapa nggak diterusin? Hehe, gitu. Mungkin akan ditanya pas di interview nanti. Begitu. Sekarang kita akan pengumuman giveaway-nya nih. Nah, coba. Sudah dimasukkan di sini apa? Ini tadi sudah di sini. Giveaway-nya adalah simulasi. Nah, ini online gratis. Oke, di sini saya akan randomly pick. Satu aja ini Mbak Admi. 3. Oke, 3. Yang pertama. Iya, bukan. Iya, nanti aja deh. Terus, bentar ya. Yang kedua. Terus, ya, semua yang udah tanya. Yang ketiga. Oke, langsung ya. Yang pertama adalah let me see. Yes, your lucky day kayaknya. Aduh, ini dia. Aduh, maaf. Semoga kelihatan ya. Fauzan. Yeah, congratulations. Lagi ya. Siapa nih? The first letter is M and the last letter is A. Congratulations, Manda. So there you go. You've got it. The last one is suka dulu ya. Yay! There you go.
Can you see that? Hopefully, yes, that's Sena. Congratulations, Fauzan, Amanda, and Sena. You've got a free ASAP simulations and simulations yang online. I'll see you. Senang sekali Miss Anissa bisa berbagi, and hopefully apa yang Miss Anissa kasih tahu kepada you bisa bermanfaat dan berguna ya. If you have some questions, feel free to ask me. Kalau kita nanti punya kesempatan lagi, or you can just contact Ions if you have any further information about writing motivation letter. Hehehe, karena gitu misalnya undur diri ya. Selamat hari Sabtu, have a nice weekend, semangat. Satu quote dari Miss Anissa. If you really want to get into IUP, you will do whatever it takes to get into. Dengan hal yang baik. Begitu? Anak muda, semangat ya. Bye. Terima kasih sudah bergabung. Learning